Sebelum jadi polemik, tidak banyak orang Indonesia yang tahu tentang balapan Formula E yang digagas tahun 2011 ini dan diselenggarakan pertama kali di Beijing tahun 2014. Bahwa ada pihak-pihak atau orang yang kemudian nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan negara, silakan diproses. Tapi kegiatan olahraganya, kegiatan otomotifnya harus tetap dijalankan. Dan kita suksesan dengan alasan yang pertama, uang yang kita bayarkan tidak mungkin bisa kembali. Yang apakah itu yang menjadi kesejahteraan? Maka tagline-nya itulah maju kotanya bahagia warganya. Apakah itu ukuran dari kemajuan sebuah kota? Apakah itu yang menyebabkan masyarakat Jakarta begitu? Kayaknya agak kurang ini ya, setuju ya. Soalnya Jakarta juga bayarnya lebih mahal gitu dengan dibanding negara maju yang jadi rekomendasi gitu. Makanya kalau saya sendiri sih di Jakarta ya kurang ini juga mas ya, agak kurang setuju gitu. Anies Baswedan itu kalau pengen menang 2024 itu harus reach out, pemilih di luar dari loyal base-nya. Kalau mau lebih pasti itu tahun 2024 dengan syarat keberhasilan Anies itu kan. Dan kalau yang berhasil DKI akan mudah untuk selanjutnya. Anies makin tersudut, PDIP bongkar potensi pemborosan 4,48 triliun rupiah Formula E. Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyebut ada potensi pemborosan anggaran hingga 4,48 triliun rupiah terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta. Ada potensi pemborosan anggaran, sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas. Demikian kata anggota fraksi PDIP Manduara Siahaan di gedung DPRD DKI Jakarta. Ia menjelaskan angka itu didapatkan dari pembayaran biaya komitmen selama 5 tahun sebesar 2,3 triliun rupiah, biaya pelaksanaan selama 5 tahun sebesar 1,2 triliun rupiah, dan bank garansi selama 5 tahun sebesar 890 miliar rupiah. Memang bank garansi ini sudah kembali. Penjelasan terakhir dari Jakpro, kita di Komisi B, kebetulan saya ada di Komisi B, menjelaskan memang bank garansi itu sudah kembali, tapi komitmen fee dan biaya pelaksanaan pendahuluan yang sudah sempat dikeluarkan Pemprov tempo hari sudah sama-sama kita lihat. Itulah ia mengatakan. Lebih lanjut dikutip CNN Indonesia, Manduara juga menyoroti soal studi kelayakan gelaran Formula E. Audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa studi kelayakan belum cukup mencerminkan pembiayaan yang komprehensif karena variabel biaya, yaitu biaya komitmen tidak dimasukkan dalam perhitungan. Berdasarkan simulasi yang dilakukan pihaknya, ia mengatakan gelaran Formula E selama 5 tahun bakal menimbulkan kerugian sebesar 1,3 triliun jika variabel biaya komitmen dan bank garansi dimasukkan ke dalam studi kelayakan. Khusus untuk tahun 2022, hasil simulasi kami, dengan memasukkan variabel komitmen, kerugian ini berpotensi terjadi 106 miliar rupiah kalau dipaksakan di 2022 karena sifat dari perhelatan itu multi-years. Maka secara kumulatif nanti di ujung perhelatan akan kelihatan ruginya 1,3 triliun. Manduara mengatakan alasan itulah yang membuat pihaknya mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan. Fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta sebelumnya resmi mengajukan surat usulan hak interpelasi. Surat usulan disampaikan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi. Interpelasi adalah hak anggota legislatif untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan yang dianggap penting serta berdampak luas. Jika merujuk pada peraturan DPRD tentang tata tertib, hak interpelasi diusulkan paling sedikit oleh 15 anggota DPRD. Selain itu, usulan hak interpelasi juga harus disampaikan lebih dari 1 fraksi. Usulan itu kemudian akan menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan pada rapat paripurna yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPRD yang hadir. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah gelaran Formula E selama 5 musim penyelenggaraan diperkirakan memakan biaya 4,483 triliun.